Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Okumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Kita berdoa, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Oleh karena itu, ya Roh Kudus, kuasai hati serta pikiran kami dalam membaca dan merenungkan firman-Mu di pagi ini. Demi Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saya Pendeta John Patar Situmeang bersama Saudari Santi dan Saudara Okta akan bergantian mengajak kita semua untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan yang tertulis dalam Habakuk 2 ayat 2 dengan tema memberitakan kebenaran Allah. Ayat 2, lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada roh-roh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Baik, dari bacaan tadi, mari kita bersama-sama menggali kebenaran firman Tuhan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa jawaban Tuhan kepada Nabi Habakuk? Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada roh-roh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Terima kasih Saudari Santi telah memberikan jawaban yang tepat. Pertanyaan yang kedua, apa tujuan Allah penglihatan itu dituliskan dan diukirkan pada roh-roh? Supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Baik, terima kasih Saudara Okta yang telah memberikan jawaban yang tepat. Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini kita tadi bersama-sama mendengar dan membaca kata tuliskanlah penglihatan itu, yang artinya ceritakan dalam perkataan dan teladan hidup orang benar sesuai kehendak Allah. Ketika umat percaya mengalami kemalangan hidup, Allah tetap campur tangan bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Ini dapat kita lihat dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28. Tidak perlu membalas, tidak perlu membenarkan diri karena Allah yang bertindak. Lalu, tadi kita juga sudah bersama-sama mendengar dan membaca kata yang kedua, yaitu supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Yang artinya, kesaksian hidup benar, hidup menjaga kekudusan, hidup dalam integritas diri, dapat menjadi kesaksian cara hidup Kristus yang penuh kuasa. Tidak perlu merasa terhina ketika disalah sangka dan disalah arti ketulusan kita. Bapak Ibu Saudara, memberitakan kebenaran Allah berarti menceritakan dalam perkataan dan teladan hidup orang benar sesuai dengan kehendak Allah. Hidup dalam integritas diri yang tinggi, sehingga sebagai pembawa berita, kita dapat dipercaya. Jangan sampai kita sendiri ditolak sebagai pembawa berita karena hidup kita berlawanan, bertentangan, bertolak belakang dari hal-hal tadi yang saya sebutkan di atas. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari
kita bertekad untuk melayani Allah dengan dibuktikan melayani sesama bersama keluarga kita sampai akhir hayat. Melayani Allah adalah tugas kita semua orang yang beriman dan percaya kepada Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Bagikanlah dengan tidak jemu-jemu kepada rekan sekerja, sekolah, tetangga, anggota jemaat, komsel, betapa dahsyatnya hidup dengan integritas yang tinggi selaku pelayan Tuhan yang dipercaya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita terus bersama-sama berakar, bertumbuh dan berbuah untuk firman Tuhan, khususnya firman Tuhan di pagi ini. Kita akan tutup renungan kita dengan doa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur diajari pagi ini lewat firman-Mu untuk selalu hidup dengan integritas tinggi dalam memberitakan kebenaran-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saya menyapa kita semua di pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.